Baik, kita lanjutkan untuk ke 3B. Setelah kita berhasil login seperti ini, kita bisa tutup terlebih dahulu untuk Debian kita. Kita bisa klik tanda silang di pojok, lalu matikan mesin, lalu OK. Lalu kita pergi ke Oracle Manager kita masuk ke berkas, lalu manajer jaringan host. Di sini bisa kita lihat sudah ada adapter yang terinstall atau sudah terciptakan. Di sini ada VirtualBox Host Only Ethernet Adapter tanpa pagar angka. Biasanya kalau kalian waktu ujian itu akan mengalami error ketika kalian memasangkan adapter dengan sistem operasi yang kalian telah install. Hal ini dikarenakan konfigurasi pada adapter lain itu sama ataupun tertimpa oleh konfigurasi yang kalian buat. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menciptakan adapter-adapter lain sehingga nantinya yang akan kita konfigurasi yaitu adapter yang setelah kita buat baru itu, seperti berikut. Pertama, kita masuk ke jaringan Open Network, lalu kita cari adapter option. Setelah itu kita exit settingnya, kita biarkan control panel. Tadi kita masuk ke control panel. Setelah kita buat seperti ini, maka akan muncul adapter yang terdapat angkanya. Kita bisa masuk ke control panelnya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada angkanya. Kita ciptakan lagi. Maka kita masuk ke control panel dan kita tekan F5, maka akan muncul juga angka yang telah kita buat tadi. Adapter dengan angka. Di sini kita membuat sampai 3 kali dengan adapter yang tertuliskan angka 3. Nantinya jika ujian dan kalian mengerjakan soal ujian, setelah itu ada kendala, kalian bisa klik detail pada VirtualBox kalian, lalu lihat kata-katanya di sana. Jika tertulis sesuatu tentang virtual adapter, coba kalian buat baru dengan masuk ke berkas, lalu masuk ke manajer jaringan host, lalu kalian ciptakan adapter baru sehingga muncul adapter baru dengan angka yang telah kalian buat tadi. Seperti itu. Di sini kita akan membuat adapter lagi. Namun sebelum kita membuat adapter lagi, kita masuk ke setiap settingan adapter. Kita pastikan settingnya sudah obtain semua. Seperti ini. Ini contoh adapter yang belum settingan obtain. Kita buat obtain semua DNS maupun IP-nya. Lalu biasanya ketika kalian klik disable, lalu kalian lihat di manajer jaringan host di VirtualBox-nya, maka adapternya akan tidak muncul. Di sini, maka biasanya ketika kalian membuat baru di VirtualBox-nya, itu akan muncul adapter dengan nama yang sama dengan yang kalian disable. Ini yang mengakibatkan adapter kalian error. Jika terdapat adapter yang terdisable seperti ini, kalian bisa mengenablekan saja, lalu kalian klik konfigurasi IPv4, kalian otomatiskan dengan pilih obtain IP, obtain DNS seperti tadi. Lalu kita lihat di sini, kita membuat, di sini kan hilang ketika kita disable kan. Lalu kita ciptakan lagi. Namun berbedanya di sini di laptop saya muncul adapter /pagar 5. Kita refresh terlebih dahulu dengan menekan F5, maka ini muncul. Di sini kita akan menggunakan /5, maka untuk IPv4 di /4-nya kita obtain juga. Kita close. Nah, ini masuk ke properties lalu IPv4 juga. Sebelum kalian melanjutkan ke langkah-langkah penginstalan Apache kalian harus mengkonfigurasi IP pada
adapter kalian terlebih dahulu. Di sini kita klik use the following IP address. Bentar. Kita pastikan dulu semuanya telah obtain terlebih dahulu. Nah, ini ada yang belum obtain. Lalu kita masuk ke ini, kita enable dulu. Lalu habis itu kita masuk ke settingan /5. Kita masuk ke settingan /5. Ini kita klik use following IP address, lalu kita isikan seperti berikut. Untuk IP pada adapter ini bisa kita lihat tadi, IP-nya kita tulis 192.168.10.2. Lalu untuk subnet masknya otomatis seperti ini 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya nanti 192.168.10.254. Lalu untuk DNS servernya nanti yang akan kita jadikan IP pada Debian server yaitu 192.168.10.1. Kita tulis di DNS tersebut seperti ini. Lalu kita klik OK. Oh sebentar, tadi tercancel. Kita klik ulang 192.168.10.2. Lalu untuk default gateway-nya kita ketik 10.254. Lalu untuk DNS-nya kita isikan IP Debian kita yaitu 192.168.10.1. Kita oke terlebih dahulu. Lalu kita close pada manajer jaringan host. Kita masuk ke settingan sistem operasi kita. Kita masuk ke pengaturan, lalu masuk ke jaringan, lalu pilih adapter hanya host dan kita pilih /5 seperti ini. Sebelum kita klik OK, kita masuk ke settingan sistem, lalu kita hilangkan centang pada floppy serta optik. Lalu kita klik OK. Lalu kita mulai. Setelah itu kita langsung login menggunakan root. Lalu passwordnya 1. Setelah itu kita tuliskan apt get install nettools. Jika muncul seperti ini, kita masuk ke peranti. Nah, kita masuk ke drive optik. Lalu jika muncul pilihan seperti ini, kita pilih DVD 1 terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih DVD 1, kita enter. Nah, maka akan berhasil seperti ini. Setelah berhasil, kita akan melakukan edit file interface dengan cara kita klik clear dahulu. Kita masukkan /etc/network/interface. Kita enter, lalu muncul seperti ini. Untuk tulisan DHCP kita ganti ke static. Lalu untuk networknya kita samakan dengan DNS yang telah kita tulis di adapter yaitu 192.168.10.1. Lalu untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk konfigurasi network kita tuliskan 192.168.10.0. Setelah itu gateway kita tuliskan 192.168.10.254. Lalu broadcast kita masukkan 192.168.10.255.
Lalu kita save menggunakan Ctrl O. Lalu jika muncul seperti ini, kita klik enter. Setelah tersimpan, kita bisa melakukan Ctrl X. Untuk menghilangkan tampilan di atasnya, kita bisa klik clear. Setelah seperti ini, kita akan melakukan tes apakah settingan kita berhasil kita terapkan di Debian kita. Pertama, kita lakukan restart terlebih dahulu dan mengetikkan /etc/init/networking/restart. Lalu kita lakukan reboot. Lalu kita login terlebih dahulu setelah kita reboot. Lalu kita ketik IPA. Jika pada tampilan yang bawah ini sudah tertulis IP yang kalian tulis, yaitu 192.168.10.1, lalu dengan broadcast 192.168.10.255, maka settingan yang telah kalian ketikkan di interface berhasil. Setelah itu kita coba melakukan ping terlebih dahulu. Kita lakukan ping ke IP server. Lalu kita juga akan melakukan ping ke IP client. Berhasil semua. Untuk memberhentikan ping, kita bisa menggunakan tombol Ctrl C. Lalu kita buka CMD dengan menekan start. Lalu kita ketik CMD. Kita juga mencoba melakukan ping kepada IP server serta IP client. Setelah itu kita akan melakukan instalasi Apache dengan melakukan perintah berikut, yaitu apt-get install Apache 2. Jika muncul konfirmasi seperti ini, kita ketik Y, lalu kita tekan enter. Jika sudah berhasil seperti ini, kita buka browser kita. Lalu pada browser kita ketikkan IP server, yaitu 192.168.10.1. Jika sudah muncul halaman seperti ini, maka bisa kita pastikan bahwa penginstalan Apache 2 berhasil dan Debian server kalian berhasil menjadi web server. Sekian pembahasan soal 3B. Untuk pembahasan soal 3C akan kita lanjutkan di video selanjutnya.